Kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap bocah berusia 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat kembali membuka fakta baru. Pembunuhan diduga telah direncanakan pelaku yang selama 1 bulan ternyata sudah mengintai korban yang sedang bermain. Bahkan sebelum pembunuhan terjadi di hari yang sama, pelaku dan korban bertemu di kebun singkong. Kasus pencabulan anak perempuan berusia 9 tahun yang juga menjadi korban pembunuhan masih bergulir. Sejumlah fakta baru ditemukan langsung oleh Jeng Misti bersama tim sergap investigasi di TKP, tepatnya di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Jeng Misti langsung menemui ayah korban untuk mengetahui kronologi hilangnya GH hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa. Ayah korban menuturkan sang anak sempat pamit ke adiknya untuk pergi keluar, namun sejak Jumat pagi ia tak kembali lagi. Teteh tadi izin keluar sebentar. Adiknya? Adiknya. Maaf. Setelah itu kemana? Nggak tahu. Pokoknya teteh izin mau pergi sebentar, langsung hilang, langsung belok ke arah depan rumah ke kiri, langsung nggak ada. Tak sampai 24 jam, warga yang curiga terhadap pelaku langsung menggeruduk rumah DS dan menemukan jasad korban. Curiganya dia ada lubang di belakang, ada asbes, ada lubang, terus ada, tadi sih mungkin kata pengakuan si ini ngeliat ada pohon kecubung. Di belakang itu ada pohon kecubung. Nah, di situ dia mendekati pohon kecubung itu, dia ngelihat ada asbes dan ternyata ada lubang. Pas dibuka ada karung. Dia bilang, ini ada di sini. Tim busur datang ngelihat, pas dicek lagi, ya bener, langsung dipegang itu pelakunya. Sejak awal ayah dan ibu korban yakin DS merupakan pelakunya. Hal ini karena sosok pelaku sering mencuri perhatian korban karena sering memberikan uang jajan. Selama kita di sini, saya tidak pernah ngeliat orang itu ya. Orang itu nongol kurang lebih 1 bulan itu berada sering rutin di belakang rumah. Belakang rumah ini kan dalam kebun 1 ya. bulan belakangan Kurang lebih dalam 1 bulan ini. Seperti itu. Mungkin tadinya sih kita nggak berpikiran buruk ya dia atau menguntit atau gimana. Pokoknya setelah kejadian itu akhirnya kan timbul dia sebulan itu selama di sini kan baru sering ngasih uang. Nah istri juga kita sudah memberitahu, Neng jangan mau lagi dikasih uang sama bapak itu ya, walaupun dia mirip sama baba. Di sisi lain kami juga menemui tetangga korban yang juga saksi saat hari hilangnya GH. Dirinya menyatakan bahwa pelaku terakhir terlihat bersama korban di sekitar kebun singkong tepat di samping rumahnya. Kebetulan Bapak RT yang punya singkong ini pas lagi panen. Nah Bapak itu mendekat minta singkong, kemudian anak itu ikut si pelaku itu Ke rumah? ke kebunnya. Ke kebunnya? Nah kemudian Bapak itu menghilang secara tiba-tiba, dalam waktu hitungan menit, anak itu hilang juga dalam satu hari Jumat itu. Artinya kejadian tersebut tuh banyak saksinya ya Pak? Siapa aja tuh Pak? Pak RT, artinya Pak RT menjadi saksinya ada. Bapak sopirnya sendiri ini sering berbincang nggak sih dengan pelaku apa saja Pak sebelumnya? Ya, saya kan sebelum sebulan baru kenal sebulan ini. Nah, Bapak sering lewat ke rumah saya tegur karena dia nggak pernah menyapa. Nah, tujuannya apa? Kemudian Bapak itu beli pasir ke saya. Kayak gitu, beli pasir ke saya. Akhirnya Bapak itu akrab dengan saya. Dia cerita nggak untuk apa itu? Nah, saya tanya, buat apa Pak? Buat nutup spiteng katanya gitu. Kemudian hari Rabunya itu Bapak tuh pinjem linggis, pinjem sendok garpu ke rumah tetangga sebelah saya. Oh, oke. Kayak gitu. Untuk apa tuh? Alasannya bikin spiteng. Jeng Misti lantas menelusuri sejauh mana jarak rumah korban ke rumah tersangka. Inilah rumah pelaku
Di mana setelah kami menelusuri, jarak rumah pelaku dengan rumah korban ini hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Kita lihat lebih dekat di tempat kejadian perkara. Pemirsa, disinilah jasad korban GH ditemukan setelah hilang kurang dari 24 jam. Pelaku nekat untuk menyembunyikan jasad korban di dalam lubang pompa air sedalam 2,5 meter untuk menutupi aksi bejatnya. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban berharap polisi masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang ada di dekat rumah korban dan berharap pelaku dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana. Saya sebetulnya kecewa dan menuntut kepada polisi untuk melakukan penyidikan lebih dalam, membuka pengembangan kasus ini, sehingga bukan hanya pasal 80, 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijuntukan pada 338, tapi ini adalah pembunuhan berencana. Kita berharap polisi mau mengembangkan ini ke pasal 340 KUHP. Kita sandingkan kepada beberapa keterangan saksi-saksi yang belum diperiksa oleh polisi, yang dari keterangan saksi tersebut, jika ini diperiksa oleh polisi, maka polisi akan menemukan motif bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta di lapangan, sejumlah tetangga mengaku pelaku telah mengintai korban selama sebulan lamanya. Namun hingga saat ini, polisi belum juga menetapkan pasal pembunuhan berencana.